dari karakter seseorang yang teguh bahwa dia itu jiwanya kuat. Orang jujur itu jiwanya kuat. Orang pembohong itu dia jiwanya lemah. Jadi orang jujur itu jiwanya kuat. Orang yang suka bohong jiwanya lemah. Makanya jangan suka bohong karena dia menunjukkan lemah. Wa fiqdanur rajulah. Orang kalau suka bohong itu tidak maco. Ini fiqdanur rajulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa awwala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Mu'min, wabil khusus ketuanya, ketua umum yang tadi sudah lebih dulu menyampaikan muqaddimah, Bapak Haji Hanifal. Tak lupa yaitu para guru, para sepuh, para tokoh jemaah rahimakumullah, wa nafsu bil dzikri akhina al-karim, guru kita al-mukarram Ustaz Bayumin, dan imam tetap kita tadi Ustaz Ahmad atallahu hayatana ala ta'atih. Semoga Allah panjangkan usia kita semua untuk senantiasa taat pada Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan, urusan dimudahkan, kita diundang untuk bertamu ke Haramain Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada pagi ini Allah hidupkan kita kembali yang tadinya sudah mati. Karena faktanya yang ingat tadi berdoa yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Ia matikan kita. Artinya tadi kita mati, sekarang hidup kembali. Mudah-mudahan hidup pada pagi ini sampai nanti mati lagi oleh Allah dijadikan bagian dari menuju kebaikan. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Tema kita hari ini sederhana tapi mahal harganya, yaitu jujur. Jujur. Temanya sederhana tapi mahal. Pertama, mahal karena memang sangat berharga. Yang kedua, mahal karena memang tidak semua orang punya kejujuran, makanya mahal. Jujur itu bahasa Indonesia, kalau terjemahannya adalah berkata yang benar. Bahasa lainnya tidak berbohong. Itu disebut dengan jujur. Dalam bahasa Arab disebut dengan as-sidqu atau sidik. Yang menarik adalah as-sidqu, jujur berkata benar, ini adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi, yang dimiliki oleh para rasul. Bayangkan kalau nabi dan rasul itu bohong, nanti banyak ayat-ayat suci Al-Quran, Taurat maupun Injil itu yang tidak disampaikan, atau malah menyampaikan yang bukan firman Tuhan. Karena nabinya enggak jujur, rasulnya tidak jujur.
Makanya jujur itu merupakan karakter dan sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Cuma pertanyaannya, umat Nabi ini pada jujur apa tidak? Nah, silakan dicek. Nah, apa itu jujur? As-sidqu mutabaqatul khairi lil waqi'i. Jujur itu adalah kebaikan yang sesuai dengan kenyataan, atau berkata baik sesuai dengan fakta. Itu namanya adalah as-sidqu atau jujur. Wa huwa min khisali ahlil imani. Jujur itu merupakan salah satu karakter yang dimiliki oleh orang yang beriman. Artinya nanti kalau ada orang yang tidak jujur perlu dipertanyakan keimanannya. Karena jujur itu salah satu karakter yang dimiliki oleh orang beriman. Yang kedua juga wal ibadah. Orang jujur itu juga merupakan karakter dari orang yang ahli ibadah. Nanti kalau ada orang yang kelihatan ahli ibadah tapi masih suka bohong, perlu dipertanyakan ibadahnya. Kenapa rajin ibadah kok malah membuat dirinya masih suka bohong? Yang berikutnya wal amali, bahwa jujur itu salah satu sifat dan karakter orang yang ahli amal soleh. Orang yang senantiasa melakukan kebaikan, insya Allah dia akan menjadi orang yang jujur. Sebab apa yang ia lakukan harus penuh kejujuran, tidak boleh ada kebohongan. Dan jujur ini tentunya adalah yaitu min khisalil akhlaki, adalah bagian dari akhlak. Baik nanti kita jujur kepada Allah, kita jujur kepada sesama manusia. Jujur kepada Allah tentu apapun yang kita lakukan hablum minallah harus sesuai dengan tuntunannya. Bahwa kita beribadah lillahi ta'ala itu namanya jujur beribadah kepada Allah. Jangan sampai saat kita ibadah ada selain Allah, berarti kita bohong. Waktu sholat lillahi ta'ala, yang baca usolli fardhu subhi nawaitu sholata subhi, ditutup dengan lillahi ta'ala, menyatakan bahwa sholat subuh tadi karena Allah. Ternyata tidak jujur dalam ibadah sholatnya, karena dia sholat itu ada tujuan selain Allah. Nah, orang yang tidak jujur dalam ibadahnya ini ada 3 kemungkinan. 1, memang ada niat sebelum sholat. Sholatnya bukan karena Allah, tapi dia ibadah sholatnya karena selain Allah. Dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah karena ada yang ia inginkan dan ingin ia capai selain Allah. Itu namanya ibadah tidak jujur sebelum melakukan. Yang kedua, ada orang yang ibadah awalnya dia jujur, tapi di tengah-tengah ibadah dia tidak jujur. Misalnya saya sholat, Allahu Akbar, dengar suara Pak Haji Payumin, wah ketua umum datang nih, kayaknya perlu diperbaiki, perlu dilantunkan dengan merdu lantunan ayat saya nih. Rakaat pertama tadi baca inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua baca sabbihisma rabbikal a'la. Berarti saya sudah tidak jujur dalam beribadah, sudah bohong. Atau dari awal saya jujur lillahi ta'ala, murni berangkat karena saya beriman. Saat sholat ada Pak Haji, ada Pak Ustadz, ada sesepuh, saya tidak terpengaruh. Cuma selesai sholat banyak orang ngumpul, lidah ini gatal kalau nggak cerita. Bener? Lidah ini gatal kalau tidak cerita. Akhirnya lagi-lagi tidak jujur.
ketahuan karena suka cerita tentang ibadah dan amal soleh. Betul nggak? Ada di antara kita yang begitu? Banyak. Lebih banyak yang mana? Sebelum beribadah, saat ibadah, apa pasca ibadah? Tiga-tiganya. 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 Kalau yang awal sebelum melakukan ibadah, itu mungkin bisa kita pangkas sebelum masuk ibadah. Saat ibadah mungkin kita pangkas. Tapi yang gak terasa itu merasa jujur ibadahnya sebelum dan sedang tidak terpengaruh, cuma dia suka cerita. Jelas maksudnya? Nah ini terutama yang sering mengulurkan tangan baik bantuan untuk hablum minallah terkait rumah Allah maupun hablum minannas terkait sedekah. Itu al-mu'min dulu tahu nggak yang bangun siapa? Tahu siapa donaturnya? Itu saya. Itu kan sudah nggak jujur belakangan cerita nyumbang karpet jujur, nggak cerita jujur. Saat ngasih ditulis hamba Allah. Iya. Cuma dia ingin lihat ngontrol tiap bulan, kok dekil, marbotnya ditegur, Pak. Itu bersihin, marbotnya lagi capek, sibuk, kesel. Akhirnya nanya balik, emang bapak siapa? Kayak nyumbang aja. Apa jawaban dia? Kamu tahu nggak siapa yang nyumbang karpet? Nah, itu berarti dia tidak jujur dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, tentu jujur kita kepada sesama, yaitu hablum minannas. Siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kejujuran kita? Satu pasangan kita. Satu pasangan di pertanyaannya, jamaah bapak-bapak. Apakah kita senantiasa jujur pada pasangan kita? Itu orang paling berhak tentang kejujuran kita. Apakah kita jujur sampai detik ini tak pernah bohong? Bu, apakah pasangan ibu selalu jujur? Jujur sampai detik ini nggak ketahuan soalnya. Ya, karena siapa yang paling berhak adalah pasangan kita. Tentang kejujuran, jangan sampai kepada orang lain kita jujur, tapi pada pasangan kita jarang jujur. Jelas maksudnya? Kalau pada pasangan sendiri yang menjadi pendamping hidup saja kita sering tidak jujur, apalagi kepada orang lain. Tapi insya Allah jujur Pak ya. 90%, 10%-nya itu demi kebaikan. Bohongnya demi kebaikan. Yang pertama, yang kedua tentu adalah yaitu anak kita. Pertanyaannya, kepada anak sendiri kita selalu jujur apa tidak? Ya tinggal dijawab nanti. Baru tentunya adalah orang tua kita. Kalau ke orang tua insya Allah kita jujur saat kita kekurangan dan punya keluhan. Tapi kan kita punya kelebihan insya Allah. Itu kan problem kita kan? Itu problem kita. Jadi kalau lagi banyak kekurangan, ada keluhan, itu jujur sama orang tua. Tapi kalau tidak ada keluhan, ada kelimpahan kekayaan, jujur apa tidak? Kenapa? Takut diminta. Ini problem kita sebetulnya. Makanya jujur ini penting. Bayangkan jujur itu menjadi mahkota akhlak. Menjadi mahkota. Rasulullah itu sebelum diresmikan dapat SK menjadi nabi dan rasul, beliau ini begitu jujurnya, tidak pernah berbohong. Oleh orang jahiliyah dikasih gelar as-sadiqul amin. Gelar nabi sebelum diangkat jadi nabi sudah dapat gelar as-sadiqul amin, yang jujur
berkata benar, dan amanah terpercaya. Sebelum dapat SK kenabian. Jadi yang ngasih gelar Nabi As-Shadiq siapa? Orang Arab jahiliyah sendiri. Orang Arab jahiliyah sendiri. Makanya Nabi itu dapat gelar Al-Amin, yang sangat amanah. Jadi dulu kisahnya ketika Nabi mau dikatakan sebagai pembohong, orang jahiliyah itu salah satu yang tidak diterima menjadi pembela terdepan ya Abu Jahal. Enggak, Muhammad tuh enggak pernah bohong. Jelas? Jadi ketika dulu rapat ingin dikasih gelar apa Nabi Muhammad, apakah As-Shadiq dicabut, dikasih Al-Kadzab apa tidak? Kan As-Shadiq itu gelar yang mereka berikan pada Nabi karena jujur dan selalu berkata benar. Sementara ketika jadi Nabi mau dikasih gelar apa? Gelar As-Shadiqnya mau dicabut, dikasih Al-Kadzab. Tapi orang Arab sendiri termasuk Abu Jahal bilang, tidak, Muhammad itu tidak pernah bohong. Jelas? Itu sekelas Abu Jahal. Artinya kejujuran Rasulullah itu memang diakui oleh orang-orang Arab, orang-orang musyrik sendiri. Nah, sekarang kejujuran kita sudah diakui tidak oleh sesama orang beriman. Jadi kalau Nabi kejujurannya diakui oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah sendiri. Karena mereka yang melihat bagaimana ketika berdampingan hidup dengan Nabi. Itu Nabi. Kejujurannya diakui orang kafir, orang musyrik dan musuhnya sendiri. Nah kalau kita, kejujuran kita diakui tidak oleh sesama orang beriman dan teman. Berarti problem juga kan? Problem. Lawan pasangan nggak 100% percaya pada kita. Pasangan kita 100% percaya tidak pada kita kalau kita ini selalu jujur. Pasangan sendiri tidak 100% percaya pada kita. Kenapa tidak percaya? Karena pernah dibohongi. Benar ya? Benar Pak Ji? Benar. Nah ini problem kita. Oleh karena itu mari jujur itu harus kita kedepankan. Karena jujur itu harganya mahal. Harganya mahal. Makanya hari ini kita butuh orang yang sangat jujur. Jujur itu insya Allah mujur. Jangan ikutin kata-kata orang. Ya, bohong ngajang enggak mujur, apalagi jujur. Ya kan begitu? Bohong aja itu tidak mujur, apalagi jujur. Yang jujur tersingkirkan. Nah ini, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua minas shodiqin. Amin ya rabbal alamin. Lalu berikutnya adalah fala tastaqimu aqidatun au imanun min duni sidqin. Maka akidah itu tidak dinyatakan lurus dan benar, iman juga tidak dinyatakan lurus dan benar kalau imannya tidak jujur, tidak benar. Kalau imannya ini penuh dengan kebohongan. Sebab orang yang keimanannya itu penuh kebohongan bukan beriman tapi munafik. Luarnya kelihatan beriman, dalamnya kafir. Orang munafik kan kelihatan beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik itu kalau bertemu dengan orang beriman bilangnya apa? Amanna, kami Pertanyaannya, pernyataan amanna kami berimannya ini benar apa tidak? Dengan faktanya sesuai apa tidak? Enggak kan? Urusan iman saja dia bohong. Apalagi urusan selain iman yang terkait dengan kepentingan. Jelas kan? Mungkin ada orang urusan iman jujur, tapi kalau urusan kepentingan kadang nggak jujur.
Kalau urusan iman saja dia berani bohong, apalagi urusan kepentingan. Sama pendapat. Kan begitu kan? Urusan iman aja berani, itu orang munafik. Ayatnya benar kan? Qalu amanna. Di mana bohongnya? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tadi ngomongnya beriman kan? Ketemu orang beriman. Sekarang ketemu dengan teman-teman dan setan-setan yang ngomong apa? Ah enggak, tadi saya cuma ngijek aja. Berarti tadi ngomong imannya jujur apa bohong? Itu orang munafik. Urusan iman bohong, apalagi selain urusan keiman. Padahal kita ini sangat mempertahankan keimanan dan akidah. Bisa kita rela mati gara-gara keimanan. Ini keimanan dipermainkan gara-gara ada urusan dan kepentingan. Makanya orang bohong yang tak jujur hidupnya itu tidak pernah tenang. Ada orang bohong hidupnya tenang? Nggak ada. Kita cek al-munafik tadi, hidupnya tenang nggak? Enggak. Ketika ketemu orang beriman, takut ketahuan kalau dirinya tak beriman, bilangnya amanah. Waktu ngumpul sama orang beriman, takut ketahuan teman-temannya yang kafir. Nggak tenang kan? Akhirnya ketemu, bilang innama nahnu mustahzi'un. Waktu ngumpul sama orang kafir dan setannya, takut ketahuan orang beriman. Makanya orang kalau dia tidak jujur, suka bohong, pasti hidupnya tidak tenang. Tidak tahu kenapa? Karena as-sidqu tuma'ninah. Jujur itu membawa ketenangan. Wal kadhibu raibah. Sementara bohong itu membawa orang pada keraguan dan ketidaktenangan. Coba cek. Orang yang bohong itu hidupnya tenang nggak? Sampean pernah bohong? Bapak-bapak pernah bohong? Ya, tinggal bilang aja. Pernah bohong apa enggak? Pernah. Tenang apa tidak ketika bohong? Enggak kan? Bisa tangkap maksudnya ini. Ketika kita pernah berbohong, hidup kita tenang apa tidak? Enggak. Makanya orang yang suka bohong, hidupnya tidak tenang. Artinya, kalau kita dibohongi santai aja, kita hidupnya tenang, dia yang bohong, yang hidupnya tidak tenang. Karena iman itu membawa tumakninah, orang yang jujur insya Allah hidupnya tenang. Mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita ini penuh dengan kejujuran dan ketenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian wasidqu dalilu quwwatil iradah wa salabatus syakhsiyah. Jujur itu juga menjadi bukti tentang kekuatan niat dan kehendak kita. Orang kalau sudah jujur itu sudah punya kemauan dan tekad bulat, maka itu tidak bisa dihalang-halangi. Tapi kalau orang itu memang berangkatnya dari kebohongan, cepat goyah dan cepat mundur dia. Karena dia bohong. Bahkan itu juga menjadi bagian dari karakter seseorang yang teguh bahwa dia itu jiwanya kuat. Orang jujur itu jiwanya kuat. Orang pembohong itu dia jiwanya lemah. Jadi orang jujur itu jiwanya kuat. Orang yang suka bohong jiwanya lemah. Makanya jangan suka bohong karena dia menunjukkan lemah. Wa fiqdanur rajulah. Orang kalau suka bohong itu tidak maco. Ini fiqdanur rajulah. Fiqdan itu tidak punya. Rajulah itu masalah kelelakian. Bahwa kelelakiannya perlu dipertanyakan. Jadi kalau laki-laki ini suka bohong, maka kelelakiannya perlu dipertanyakan. Jadi bahasa anak muda hari ini, jujur itu maco. Jelas? Jujur itu maco. Kalau bohong itu berarti kelemer-kelemer. Lah kan kelemer-kelemer. Takut ketahuan ya
tapi jujur itu maco. Ini bahasanya nih, bahwa al-kadzibu fiqdanur rajula, bohong itu tidak memiliki yaitu kelelakian, berarti tidak maco. Bu, pasangan ibu maco kan? Maco karena jujur, karena jujur. Sampai detik ini Bu, pasangan ibu insya Allah jujur, amin. Karena memang tak pernah ketahui. Loh kan orang bohong kalau ketahuan dinilai bohong, kalau nggak ketahuan tetap dinilai jujur, kan gitu. Itu kan penilaian orang. Kemudian wahuwa amaratud dhaqfi wal qalaqi wal khawfi. Bohong itu juga menjadi tanda bahwa orang itu lemah. Bahwa orang itu lemah. Kalau mau jujur mah, orang kalau tidak kuat karakter dan jiwanya, dia nggak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tetap akan berbohong. Wal qalaqi, orang bohong itu tanda dia itu jiwanya goncang. Orang yang bohong itu pertanda goncang. Kelihatan dari wajah-wajah ini, mana yang goncang, mana yang tidak, gitu. Kelihatan. Gak usah jauh-jauh lah, kita cek goncang apa tidak. Orang kalau dia berbohong pada orang lain, ketemu dengan orang yang dibohongi, kelihatan tenang apa goncang? Goncang kan? Nah, sekarang lagi tenang nih. Tenang semua wajah-wajahnya nih. Jelas ya? Nah, dan itu fakta. Itu fakta. Jadi waktu kita tidak jujur ya Bu ya, ketemu sama orang yang kita bohongi, nggak tenang, wajah kita itu mau goncang. Gimana ini? Jelas ya? Kalau Pak Haji Haniban nggak tenang ini, kelihatan wajahnya. Tumak nina. Wajahnya tumak nina, tenang kelihatan. Jelas? Kenapa? Karena sedang tidak berhadapan dengan orang yang ia bohongi. Benar ya? Oh, iya. Ini problem kita nih. Nah, makanya biar tenang, temu siapa saja, kita ini hidup tenang. Wal khawfi, dan dia penakut. Dia penakut. Nah, berarti pemberani itu dia jujur. Kalau dia itu tidak jujur, berarti dia penakut. Berani nggak bilang yang sebenarnya? Orang bohong karena dia nggak berani. Jelas maksudnya? Tapi kalau dia berani akan menyatakan yang sebenarnya. Qulil haqqo walau kana murron. Katakan yang sebenarnya sekalipun itu pahit. Tapi karena dia itu penakut, takut pahit, maka yang disampaikan itu adalah kebohongan. Jelas ya? Nah, ini mudah-mudahan Allah jadikan kita yaitu orang-orang yang kuat, yang tenang dan pemberani. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu amarallahu ta'ala bisidqi wa aqaba alaihi. Allah perintahkan kita untuk senantiasa jujur, dan Allah berikan pahala kepada orang yang jujur sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang dipanggil nih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Karena sejatinya orang beriman itu hidupnya harusnya tenang. Yang kedua, orang beriman diperintahkan apa? Ittaqullah, disuruh bertakwa. Cuma nggak cukup perintahnya wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian golongan orang-orang yang jujur. Ini tiga nih. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman. Perintahnya ittaqullah.
Perintah lagi, wa kunu ma'as shodiqin, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Jelas? Berarti jujur itu karakter orang bertakwa dan orang beriman. Silakan dicek At-Taubah ayat 119. Itu menarik ayatnya tuh. Saya baca nih supaya kita tahu bagaimana retorika Al-Qur'an begitu indahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil hai orang-orang beriman, sebab kalau tidak beriman pasti dia penuh kebohongan. Apa perintahnya? Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Di antara bukti iman dan takwa, wa kunu ma'as shodiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jelas? Dan itu dapat pahala. Kemudian bahwa orang yang bohong itu, apalagi mengatasnamakan Allah, pakai sumpah-sumpah segala, demi Allah sayang. Wah, dulu kan begitu, demi Allah. Bohong, tapi dia hidupnya takkan pernah menjadi orang beruntung. Kita cek surat Yunus 69. Bunyi ayatnya, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang ini yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, bohong, apalagi mengatasnamakan Allah, la yuflihun, dia tidak akan pernah beruntung. Karena muflihun itu adalah orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang bohong la yuflihun. Kalau ngaji di pesantren itu aflaha yuflihu. Kalau aflaha al-mu'minun, yuflihu al-mu'minun. Kalau yang suka bohong pakai la yuflihun. Nah, ini Quran bilang begitu. Coba dicek al-mu'minun. Yang beruntung siapa? Qad aflahal mu'minun. Beruntung. Tapi kalau orang itu bohong, apa kata Allah? Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Orang yang suka bohong itu tidak akan pernah beruntung. Jelas? Monggo dicek ayatnya. Jelas ya? Nah, ini adalah perintah kenapa? Li'annal kadhibah radilatun, karena bohong itu kehinaan, bukan kehormatan. Ada orang dapat gelar al-kadzdzab, itu penghormatan apa kehinaan? Ya, gelarnya al-kadzdzab karena bahasa Arab. Ya, bahwa kita hari ini akan kedatangan seorang tokoh sangat masyhur, namanya adalah Fulan al-Kadzdzab. Kira-kira kita tepuk tangan enggak? Al-Kadzdzab bahasa Arab. Si anu sang pembohong, itu gelarnya. Enggak enak. Karena gelar ini dulu disematkan kepada orang yang bohongnya keterlaluan sampai ngaku nabi. Di antaranya namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Nah, beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Oleh karena itu, mari kita kembali lagi pada kejujuran. Hentikan kebohongan. Katakan yang benar, sekalipun itu pahit, karena sebetulnya itu obat, dan kita akan hidup dalam ketenangan. Orang yang tidak jujur, suka bohong, sekalipun dia dalam keadaan menyendiri, pasti hidupnya tidak tenang. Apalagi masih punya iman, dia akan terbebani oleh kebohongannya. Kecuali dia itu iman sudah tidak ada, dengan kebohongannya dia akan merasa yaitu kepuasan dalam menjalani hidup. Hadisnya ada enggak? Ada. Kita cek nih. Kita cek bahwa yaitu wa waradatil ahaditsun nabawiyatul lati ta'udzu ala sidqi wa ta'muru bihi. Banyak hadis Nabi yang memotivasi dan merintahkan kita untuk senantiasa jujur.
Kenapa? Li'annahu yarsudu ila khisalil khairi awil birri, karena jujur akan mengantarkan kita pada kebaikan. Jujur akan mengantarkan pada kebaikan. Wa ammal kadibu fayarshudu wa yusilu ilal fujur, bohong itu akan mengantarkan pada keburukan. Sebagaimana sabda Nabi, innas sidqa yahdi ilal birri, sungguh kejujuran itu akan mengantarkan kita pada kebaikan. Tenang, berarti jujur itu insya Allah mujur. Jujur insya Allah mujur. Sekarang yang dicari itu yang mahal kan masalah orang jujur. Kita kalau nyari karyawan, nyari yang jujur apa tidak? Bahkan ketika dites, ketika dipanggil untuk interview, itu yang dibaca dulu dia jujur apa tidak. Saking pengennya orang itu ketahuan jujur apa tidak, itu diwawancara plus suruh nulis, karena ketahuan dia itu suka bohong apa enggak. Jadi yang dicari syarat pertama adalah kejujuran. Makanya kata Nabi, inna sidqah yahdi ilal birri, kalau kita jujur insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, dan orang pun juga memberikan penghormatan kepada kita. Wa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa kebaikan akan menunjukkan kita ke jalan surga. Insya Allah ini penghuni surga semua. Amin. Sebaliknya, lanjutannya, wa innar rajulah la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqon. Orang kalau senantiasa jujur, Allah akan catat dianya sebagai siddiq. Jadi Allah akan catat dia sebagai as-siddiq. Jadi kalau misalnya ada yang bernama hamba Allah Hannibal, dia jujur, Allah akan catat dia sebagai as-siddiq di sisi Allah. As-siddiq berarti bareng Abu Bakar. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kebohongan itu akan mengantarkan kepada kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kezaliman. Wa innal fujur yahdi ilan nar, bahwa fujur, kejahatan, kezaliman itu akan mengantarkan pelakunya pada neraka. Wa innar rajulah la yukadzibu, orang itu kalau suka bohong, hatta yuktabah indallahi kadzaban, di sisi Allah akan dicatat sebagai al-kadzab. Al-kadzab, pertanyaannya, jujur dan bohong kita ini mana yang mendominasi? Kira-kira kita di sisi Allah dicatat as-siddiq apa dicatat al-kadzab? Maunya as-siddiq. Kan itu kata Nabi, orang kalau senantiasa jujur oleh Allah akan dicatat sebagai as-siddiq. Tapi orang kalau sering bohong akan dicatat sebagai al-kadzab. Pertanyaannya, kita ini kira-kira dicatat as-siddiq apa al-kadzab? As-siddiq. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain, yaitu ma yaribuk, tinggalkan yang membuatmu ragu, ila ma la yaribuk, menuju yang tidak membuatmu ragu. Fa innas sidqah tumakninatun, jujur itu adalah ketenangan. Wal kadhibah raibatun, sedangkan bohong itu adalah sebaliknya, keraguan. Orang kalau ragu itu hidupnya tenang apa tidak? Enggak, maju mundur, namanya ragu. Orang itu kalau dia bohong hidupnya selalu dalam keraguan. Orang kalau suka bohong itu dia tidak akan mudah percaya pada orang. Ya, kenapa? Karena dirinya sendiri tidak dipercaya oleh Allah, maka hidupnya dia akan tidak pernah tenang. Mau pergi nitip ke tetangga, nitip ke saudara, dia tidak tenang. Kenapa? Karena dia tidak akan percaya. Dia mau berangkat haji, punya usaha, di situ toko, dititipin ke saudara, itu tidak tenang dia. Kenapa? Karena dia tidak percaya pada orang lain. Kenapa? Karena dia sendiri adalah
Jelas? Jadi orang pembohong itu bukan sekedar tidak dipercaya orang, tapi dia akan sulit percaya pada orang. Jelas? Maka hidupnya tidak terus mau dititipin ke siapa? Orang dia sendiri pembohong, mau berangkat bisnis lama ke luar negeri, misalnya keluar kota, terus mau titipin barangnya ke siapa? Orang dia sendiri selain tidak dipercaya orang yang suka bohong tak mudah percaya pada orang. Kalau tidak mudah percaya pada orang, meninggalkan barangnya kira-kira tenang apa tidak? Tidak tenang kan? Nah, makanya kerugian orang yang bohong, tak dipercaya orang, dia sendiri tak mudah percaya pada orang. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Tapi kalau orang jujur, dia dipercaya orang dan dia juga percaya pada orang karena dirinya juga jujur. Jelas? Bisa dirasakan? Yang mana? Bisa dirasakan. Yang mudah-mudahan ini kan koreksi buat kita semua supaya kita hidupnya menjadi orang tenang, bukan hanya sekedar jujur tapi juga ada fadilah jujur. Baik. Apa di antara fadilahnya? Banyaklah. Di antaranya adalah yaitu Allah akan berikan pahala pada kita tentang kejujuran kita. Yang kedua, kita akan dicatat sebagai as-siddiq. Yang ketiga, kita akan dipercaya orang. Yang keempat, kita mudah percaya ke orang. Yang kelima, hidup kita penuh dengan ketenangan. Dan insya Allah jujur itu akan membawa kita kepada kemanjuran atau kemujuran, mujur di dunia dan mujur di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan bagian dari shodiqin dan shodiqot, orang-orang yang jujur untuk dirinya, untuk Allah dan kepada sesama. Mudah-mudahan hidupnya selalu tenang, dipercaya orang dan juga percaya pada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.